Pemirsa, Jonas Salean, anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Golkar menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang atas dugaan bagi-bagi tanah milik pemerintah Kota Kupang tahun 2016-2017 saat masih menjabat sebagai wali kota. Panitra pengganti jurusita dan seluruh pegawai. Anggota DPR Provinsi NTT Jonas Salean hari ini menjalani persidangan perdana dugaan kasus korupsi bagi-bagi tanah milik pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Kelas 2A Kupang. Persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan penuntut umum dipimpin Ketua Majelis Hakim Johnson Miramangi dan dua hakim anggota yakni Ari Prabowo dan Ibni Kolik. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Kejati NTT Hendrik Tip dan Henry Franklin mendakwa terdakwa Jonas Salean, mantan wali kota Kupang, yang juga saat ini menjabat sebagai anggota DPRD NTT, terbukti melakukan tindak pidana korupsi bagi-bagi tanah milik pemerintah Kota Kupang hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 66 miliar rupiah. Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Jonas Salean, tim kuasa hukum mantan wali kota Kupang Yanto Ekon menolak semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejati NTT. Menurut Ketua Tim Kuasa Hukum Jonas Salean, apa yang didakwakan jaksa terhadap kliennya tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tipikor untuk memeriksa serta mengadili kliennya. Dakwaan penuntut bagi kami bertentangan dengan pasal 1 ya, butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sebab dikatakan kerugian negara itu 66 miliar lebih, sementara tanah itu masih kosong, tidak ada yang duduki. Kemudian luasnya juga tetap 20.068 meter persegi, tidak kurang ya. Dan tanah itu yang ada itu sertifikat 34 sertifikat. Silakan ajukan gugatan ke peradilan. Tidak ada kerugian yang nyata dan pasti di situ. Itu saja yang. Sidang akan dilanjutkan Selasa pekan mendatang dengan agenda jawaban Jaksa Penuntut Umum Kejati NTT terhadap eksepsi terdakwa. Jonas Salean saat ini menjabat sebagai anggota DPRD NTT fraksi Golkar, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi bagi-bagi aset tanah milik pemerintah Kota Kupang hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 66 miliar rupiah. Dari Kupang, Eman Suni, Tim iNews melaporkan.